Intan kemarin duta kampus juara berapa Tan? Alhamdulillah juara 1. Ih juara Juara 1. Kalau ini teman-temannya berdua nih duta kampus atau buta kampus nih? Duta hijau kalau itu buta kampus. Alhamdulillah ya buat e-commerce hari ini senang banget di Passion kali ini ya. Kita kedatangan Nurul Intan Krisnayanti. Ini adalah mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi juara 1 Duta Kampus Universitas Pasundan tahun 2022 dan di samping saya ada Bapak Fikri ya, ini juga salah satu dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi dan berbarengan juga nih sama rekannya yaitu Bapak Iqbal. Apa kabar Bapak-bapak? Baik, alhamdulillah Pak Zi. Senang sekali ya kita bisa silaturahmi dan ingin ngobrol-ngobrol terutama sama Intan gitu kan. Tadi udah cerita sedikit juara 1 Duta Kampus Universitas Pasundan 2022. Perasaannya gimana Tan? Perasaannya campur aduk ya mungkin, tapi lebih banyak senangnya dan juga bersyukur sih bisa dipilih langsung jadi juara 1 Duta Kampus gitu. Selain Intan dari Ilmu Komunikasi ada juga Natasha ya kemarin. Betul. Best Content Creator. Betul. Dan kalau dari Visip ada Wahyu Rafli yang juara 2. Nah itu dari Prodi Hubungan Internasional. Tapi kalau sekarang Intan boleh ceritain nggak di Duta Kampus itu kemarin daftar sendiri, prosesnya gimana sampai akhirnya alhamdulillah jadi juara. Oke, yang pertama mungkin ada seleksi dari fakultasnya dulu ya Pak untuk dari Duta Kampusnya. Jadi kita tidak langsung dikirimkan ke universitas tapi harus disaring dulu di fakultasnya masing-masing. Kebetulan di Visip Unpas juga kemarin dilaksanakannya seleksi dari mulai tes bahasa Inggris, lalu ada tes kebudayaan, kesundaannya juga, dan pastinya ada kelembagaan ya atau kepasundanan. Nah, alhamdulillah Intan sendiri lolos dari seleksi fakultas dan langsung dikirim ke universitas. Nah, di universitas sendiri juga ada pembekalan dan di fakultas sendiri juga menyiapkan pembekalan itu. Setelah ada seleksi pertama, seleksi kedua, sampai tur kampus dan ada tugas-tugas lainnya juga di luar itu, langsung ke grand final. Nah, dari seleksi 1 mungkin dilaksanakannya sekitar tanggal 16 Juli waktu itu. Dari seleksi 1 itu kita ada tes tulis, lalu ada interview, ada deep interview, jadi ditanya juga tapi seputar diri kita sendiri gitu. Setelah itu juga ada beauty class, jadi bagaimana cara kita menampilkan penampilan kita di depan banyak orang, karena sebagai duta tentunya tidak hanya ilmu pengetahuan saja, tapi dari penampilan juga harus ditampilkan dengan baik. Nah, kebetulan pada seleksi pertama itu alhamdulillah saya sendiri dapat apresiasi best performance dari betul dari banyak orang gitu ya, terpilih saya dan Kang Dirvas dari Fakultas Hukum, ada 2 orang. Nah, langsung ke seleksi yang kedua itu ada FGD. Di FGD itu ada forum grup untuk diskusi, kita membahas tentang isu-isu terkini dan juga dipresentasikan. Setelah ada FGD ada catwalk juga, lalu ada penunjukan bakat dan juga ada seleksi Q&A. Jadi sebelum kita ditampilkan nanti pada grand final, kita dites dulu nih sejauh mana kita bisa membahas mengenai persoalan di Pasundan lewat Q&A dan juga melatih public speaking kita, apakah kita siap berbicara di depan umum atau tidak gitu. Nah, setelah seleksi 2 ini terpilih 15 pasang finalis, terdiri dari 30 orang. Lalu kita ada pembekalan tur kampus, kita tur ke kampus-kampus di Universitas Pasundan. Lalu ada tugas juga untuk membuat konten video, bagaimana motivasi kita mengikuti Duta Kampus. Lalu kita ada tur kampus juga dan sampai ke grand final gitu. Yang alhamdulillah mendapat gelar juara 1 gitu. Wish, itu dia tuh ya. Dan ini paling spesial ternyata nggak sengaja ya, saya juga baru nanya tadi, Intan dosen walinya siapa? Pak Fikri. Betul. Bapak mau komentar nggak ini mahasiswanya ada yang berprestasi nih? Oh iya, saya juga mungkin baru ingat lagi mungkin ya, Intan salah satu anak poli saya gitu ya. Jadi mumpung ketemu di momen podcast ini ya, saya ucapkan selamat lah ya buat Intan sudah menjadi juara 1 Duta Kampus ya di Unpas gitu ya. Mudah-mudahan prestasi-prestasi lainnya bisa menyusul di kemudian hari begitu. Amin. Nah, terus juga kan
ternyata yang menarik karena saya menyaksikan langsung di grand finalnya di Duta Kampus itu memiliki tema seputar Nusantara. Lebih tepatnya apa Tan? Implementasi aksara karsa dalam pesona cipta Nusantara. Nah, itu menampilkan runway fashion ya yang ternyata memperlihatkan kebudayaan Indonesia. Intan kemarin menggunakan pakaian adat apa? Riau. Betul. Oke, terus ya kayak ini kemarin tuh ngelihat Intan tuh kayak lagi cosplay jadi ini pengantin saya. Oh, emang busana-busana tertentu gitu Tan? Betul, jadi setiap finalis tuh beda-beda. Iya, ada yang itu di masing-masing Jawa Barat, provinsi gitu ya. Indonesia ada kan ya? Ada. Tuh, ya kan, dan Intan kebagian dari Riau. Provinsi Riau, dan kemarin apa sih, berat nggak atau apa gitu kendalanya? Wah, lumayan Pak, berat sampai sebelum Q&A itu ada tragedi sebenarnya. Pas ada penyambutan teman-teman yang lain mungkin aman-aman aja, tapi aku dibawa ke belakang karena sakit. Jadi sebelum Q&A itu sempat ke belakang dulu karena headpiece yang dipakainya terlalu berat juga. Jadi sempat sakit dulu gitu pas Tapi hari alhamdulillah itu. akhirnya juara 1 ya. Nah itu juga, dan juga kalau ngomongin soal runway fashion, ternyata kan di dunia lah, bahkan di Indonesia juga sudah punya banyak gelaran-gelaran fashion. Kalau kita bicara dunia kan ada Paris Fashion Week. Oke. Ya, yang mungkin jadi salah satu pionir atau pelopor lah ya gerakan-gerakan fashion, dan itu tuh awalnya fenomenanya kalau di sana adalah memang memamerkan busana-busana yang dibuat oleh para desainer terkenal ya Pak Fikri ya. Dan akhirnya di Indonesia ini punya Citayam Fashion Week. Itu apakah ngikutin ke sana atau ini hanya ya fenomena sesaat atau gimana sih? Oke, ini satu fenomena yang cukup lagi banyak dibicarakan di mana-mana gitu ya. Kita kalau ngelihat media-media digital sekarang juga ya, kalau kita nonton YouTube, hampir semua konten kreator sekarang bahas ke situ ya. Citayam Fashion Week tadi. Nah, sekarang kalau kita bahas fenomena ini, memang ini sebetulnya bukan di Indonesia, mungkin bukan sebuah fenomena yang baru juga ya Pak Z gitu ya. Seperti yang kita tahu, mungkin kalau kita lihat flashback ke belakang gitu ya, sebetulnya dari tahun 80-an pun fenomena yang serupa dengan ini sudah pernah terjadi ya. Di era tahun 80-an, mungkin itu memang bukan generasi saya juga gitu ya, generasi di atas saya yang masa mudanya ada di era 80-an mungkin akan cukup relate dengan pada zamannya film Catatan Si Boy waktu itu lagi lagi hits lah pada masanya gitu ya. Atau Lupus atau ya era-eranya itulah, era Lupus. Catatan Si Boy itu di Jakarta pun sempat terjadi fenomena yang serupa. Cuman beda gimana? Rambutnya sama lagi mulet-mulet. Ya. Fenomenanya mirip-mirip, cuman lokasinya yang berbeda. Kalau dulu di sekitaran Melawai atau yang sekarang banyak disebut Blok M gitu ya. Di kawasan situ. Fenomenanya mirip-mirip lah gitu. Anak-anak muda pada masa itu dengan berkumpul di sebuah tempat, lalu kemudian memamerkan tren fashion pada zaman itu begitu ya. Kurang lebih fenomenanya mirip 11-12 lah. Jadi maksudnya yang mau ditekankan di sini memang ini sebetulnya bukan fenomena yang baru. Cuman memang karena hari ini baru terjadi di Jakarta, lalu kemudian juga dalam waktu yang singkat orang-orang banyak yang tertuju di sana. Apalagi sekarang era media sosial, banyak orang yang jadi FOMO gitu ya, kalau nggak ke dukuh atas kayaknya belum keren atau gimana gitu mungkin di kalangan anak muda sekarang. Ya itu kurang lebih lah fenomenanya. Oke, tapi kalau dari Pak Iqbal mau ngomentarin sedikit nggak apa yang tadi sudah diceritain sama Pak Fikri, apakah ini hanya fenomena sesaat atau nanti kayaknya bakal berkembang jadi sebuah industri deh gitu? Saya ngomong nih. Oh iya dong Pak, masa nggak ngomong? Karena saya udah ngundang. Oh ya oke. Soalnya serius banget bahasannya nih, ngeri. Kalau lihat sesuatu yang saat ini happening di dunia maya atau media sosial, pasti itu akan seperti kita akan sedang menaiki yang namanya roller coaster ya. Kalau saya melihat naik turun dan lain halnya. Dan ini memang sebuah bisa dibilang sebuah hal yang sangat akan amat cepat naik dan juga sangat amat cepat turun. Tergantung, karena gini, kita tuh di era sekarang, kalau saya mengutip kajian dari John Baldrige, salah satu filsuf berkaitan dengan postmodern, saat ini tuh memang eranya era hyperrealistik atau hiperrealitas. Apa yang disuguhkan oleh media dalam saat ini media sosial, orang itu akan cenderungnya melihatnya seperti itu. Dia akan lebih fokusnya kepada apa yang ditampilkan saat ini. Walaupun
ya realitasnya tidak seperti apa. Realitasnya tidak apa istilahnya tuh tidak sebenarnya demikian. Dan ternyata itu memiliki itu memiliki posisi yang diterima oleh masyarakat saat ini. Nah, posisi itu yang akhirnya diburu. Dan ketika mencapai titik jenuhnya, orang akan mencari ya ibaratnya pilihan yang lain. Yang hal-hal yang tadi Pak Fikri bilang itu emang FOMO. Kita tidak mau ketinggalan apa yang saat ini sedang happening, apa yang saat ini sedang orang sukai. Nah, kalau Citayam Fashion Week kenapa bisa populer itu? Kan pertanyaan gitu. Kalau di Indonesia kan ada yang namanya yang sudah zaman dulu dan namanya juga udah terkenal kalau menurut saya. Itu ada yang namanya Jember Fashion Week. Kalau pernah dengar. Iya. Nah, Jember Fashion Week kan itu desainer benernya. Terus kalau misalnya yang bener-benernya ada yang namanya JFW, Jakarta Fashion Week. Itu kan, nah kenapa Citayam Fashion Week itu sesuatu yang baru, yang aneh, yang nyeleneh, yang akhirnya menjadi notis seluruh pengguna media sosial. Awalnya kalau saya lihat, itu sejarahnya adalah ada sebuah saluran media lah ibaratnya atau channel-channel Instagram kayak gitu atau akun-akun Instagram itu ingin mengkritisi atau ibaratnya itu membuli secara halus. Membuli secara anak-anak pinggiran kota, baju kos kieu, celana kos kieu. Wah, tahu lah ya kos kieu itu tahu ya istilahnya itu saya campur sedikit. Seperti itu gitu ya. Tadinya awalnya seperti itu. Karena ibaratnya sebuah teori komunikasi lah. Ketika sebuah informasi di-push dan juga diberitakan secara terus-menerus, itu akan menjadi sebuah perhatian publik. Dan ternyata akhirnya terimalah bahwa ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa walaupun tidak terlihat substansinya seperti apa. Nah, Citayam Fashion Week itu akhirnya menjadi sebuah hal yang membedakan dengan yang lainnya adalah sebuah sebuah gerakan-gerakan sosial masyarakat sebutnya itu masyarakat urban atau perbatasan yang ada di Jakarta itu sendiri. Dia bergerak untuk mengaktualisasikan yang namanya kreativitas tanda kutip. Saya juga bingung nih, apakah ini benar kreativitas atau keterbatasan? Nah, keterbatasan yang akhirnya muncul dari sebuah kreativitas. Nah, akhirnya bahwa kalau saya bisa simpulkan sedikit bahwa ternyata semakin sekurang apapun diri kita, ketika kita bisa mengolah yang namanya media menjadi sesuatu yang berharga. Itu sih sederhananya kalau Citayam Fashion Week. Gitu. Tapi kalau menurut Intan, karena ini kan adanya di generasinya Intan ya, jujur-jujuran gitu. Tadi pertanyaannya Pak Iqbal, menurut Intan itu kreativitas atau keterbatasan? Karena saya mungkin bisa menilai gini, kalau si Citayam Fashion Week ini taruhlah di Jepang juga kan punya budaya Harajuku nih, yang datangnya dari pinggiran juga gitu, di desa Chiba gitu di sana tuh. Mereka bikin Harajuku dan bahkan media Jepangnya aja bilang bahwa wah keren nih gitu si Citayam Fashion Week. Intan mau ngomentarin nggak apa sih ini tuh jadi kreativitas atau keterbatasan gitu? Betul, kalau misalnya ngomongin tadi Citayam Fashion Week ya, ini tuh sebenarnya mungkin kalau dilihat dari kacamatanya para remaja saat ini itu jadi wadah buat mereka bisa bebas berekspresi gitu. Yang kita lihat juga sekarang media sosial lagi rame-ramenya ya, kalau misalnya bikin konten atau apa tiba-tiba bisa jadi tren, tiba-tiba bisa naik gitu. Apalagi dipengaruhi oleh orang-orang yang berpengaruh juga gitu. Dan menurut aku sekarang juga banyak banget ya, apalagi sekarang jadi beredaran ada Braga Fashion Week. Terus mungkin bisa jadi Lengkong Fashion Week dan banyak gitu yang bisa dijadikan itu. Dan kalau misalnya ini berhubungan dengan keterbatasan atau tidak, mungkin itu bagaimana tiap orang melihat dan menyikapi hal itu gitu. Ada yang menjadikan tren ini jadi wadahnya mereka untuk berekspresi, ada juga yang mungkin melihat dari kacamata sisi negatifnya atau seperti itu sih mungkin Pak. Oke, nah itu kalau dari Intan yang bilang, memang ini sah-sah aja karena memang anak muda kan sukanya gitu ya. Betul. Membebaskan ekspresi. Tapi tadi Pak Iqbal juga mungkin agak sedikit ingin mengkritisi, mungkin kalau dari budaya kayak tadi kan saya sempat singgung ada Harajuku, kalau di sini kan Haradukuh lah ya gitu. Orang bilangnya. Kalau juga Harakiri Bu. Karena adanya di stasiun Dukuh atas gitu kan. Kalau di sana juga kan kalau nggak salah apa ya nama stasiun MRT-nya ya gitu. Kalau Pak Fikri juga budayanya Hararese. Jadi sulit gitu ya. Nah itu kan mereka dari pinggiran juga gitu, dari pinggiran. Kalau di Jepang itu sama, dari pinggiran datang ke kota, terus ya memamerkan fashion yang akhirnya terkenal bahkan mendunia. Dan kemarin media Jepangnya aja bilang bahwa oh keren kok gitu. Itu gimana Pak? Dia kenapa bisa dikategorikan keren?
Karena ada yang namanya tuh diferensiasi. Oke. Sesuatu yang baru, sesuatu yang beda, sesuatu yang unik dan aneh. Dalam konteks mungkin Pak Fikri lebih paham lah berkaitan dengan sebuah produk, diferensiasi itu penting di dalam sebuah menjual. Nah, momen ini pas sebenarnya. Momen itu kalau sekarang itu bicara tentang sebuah momen para pelaku tanda kutip ya, kalau misalnya dari sisi komunikasi, komunikator dalam hal ini atau aktor dalam komunikasi, dia bisa memanfaatkan momen untuk menjadi sesuatu hal yang menurut dia bisa untuk disalurkan. Nah, akhirnya bahwa kaum sebutnya apa ya, kaum kreatif masyarakat urban saat ini lah ya, khususnya di daerah situ, akhirnya mencari sebuah hal yang baru, berbeda, tetapi dia memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasan ini akhirnya ditangkap menjadi momentumnya. Akhirnya dengan pakaian yang seadanya, tetapi dia mengeksplor dengan gaya yang berbeda-beda, mulai dari hairstylesnya mungkin ya, sampai ke pakaian dan lain halnya, walaupun bukan branded. Dan ternyata yang lagi ramenya dan disorot oleh netizen adalah akhirnya kaum masyarakat atas ikut-ikutan, akhirnya memanfaatkan momentum itu juga karena memang suasananya lagi happeningnya lagi Citayam ini dari dukuh atas itu dia mencoba ikut-ikutan. Nah, ini menjadi ditangkap sebuah momentum yang ya walaupun singkat gitu ya. Dan kasus yang terbaru adalah yang masalah Baim Wong itu sendiri ya. Dan ini yang akhirnya menjadikan sebuah hal yang media untuk mengakselerasi promosi yang cukup cepat. Karena pada saat itu seluruh algoritma di dalam media sosial itu menyorot berkaitan dengan Citayam Fashion Week itu sendiri. Dan ini yang akhirnya menjadi sebuah subculture, budaya baru yang nanti akan berkembang ke daerah. Nah, berkembang ke daerahnya ini menarik. Kalau tadi Pak Fikri memperlihatkan sebuah dulu ada Fashion Week yang berkaitan di era 80-an di era-eranya Lupus. Artinya kalau stylist tiap era itu pasti akan selalu ada. Nah, kalau misalnya saya menyoroti ada yang disebut dengan kaum masyarakat komunitas tertentu dengan pakaian-pakaian khas. Contohnya misalnya anak punk. Kenapa anak punk tidak pernah disorot misalnya lampu merah Fashion Week di Soekarno-Hatta misalnya. Padahal sudah ada dari dulu ya. Anak punk yang amin dengan ciri khasnya diferensiasinya. Tapi kenapa dia tidak tersorot? Karena dia tidak bisa memanfaatkan media itu sendiri ya, media sosialnya itu sendiri. Dan akhirnya menjadi sebuah stigma negatif aja. Padahal kalau misalnya dia lihat dari sisi positifnya pasti mungkin banyak. Nah, ini juga artinya bahwa Citayam Fashion Week itu menjadi sebuah subculture baru tetapi tidak akan dihegemoni oleh masyarakat Jakarta area aja gitu. Nanti ada Bandung misalnya, mohon maaf orang-orang Bandung Raya kan luas ya. Bandung Raya luas. Tetapi akan kalau misalnya jadi tadi namanya Intan bilang Braga Fashion Week. Karena momentumnya pas pasti akan ikut-ikutan. Kalau momentumnya pas, dia pasti akan ikutin daerah mana dengan khasnya seperti apa. Cuman ya artinya ya tidak ada value menurut saya, tidak ada value-nya nanti ke depannya seperti apa. Karena pasarnya sudah emosi ke pasar ya. Hegemoninya sudah. Gitu ya. Momentumnya sudah kemarin sudah habis nih, tidak akan ternotis lagi ke daerah itu, tidak akan menarik lagi. Atau mungkin kalau di Bandung bikin Ciroyom Fashion Week kan kayaknya terminal banget itu. Ada Citayam Fashion Week kan. Tapi kalau kata Pak Fikri nih, bicara tadi yang Pak Iqbal sudah singgung diferensiasi, benar nggak sih? Apakah gara-gara mereka menggunakan brand lokal, itu kan salah satunya diferensiasi juga kan? Sampai orang-orang golongan yang wah gue bisa lebih branded lagi nih, yang pakai yang lebih branded lagi lah, itu malah pada pengen ikutan gitu kayak karena ini mah udah tugasnya gue sebenarnya gitu. Hype bis gitu. Nah, ya kayak Pak Fikri banget lah gitu kan. Kalau harapan hype tapi muka kayak bis gitu ya. Itu gimana diferensiasinya? Oke, pertama dari soal diferensiasi ya, itu jelas lah. Jadi salah satu yang menjadi faktor ini kenapa bisa jadi happening tuh kan salah satunya orang lihat ada sesuatu yang beda di situ. Gitu. Nah, tadi kalau berbicara soal sisi positif nih, sebetulnya ini tuh bisa diarahkan untuk menjadi sisi positif dalam berbagai macam hal ya. Salah satunya bisa kita kaitkan juga dengan ini salah satu kesempatan untuk brand-brand lokal sebetulnya untuk bisa masuk ke situ untuk sebagai ya branding produk lokal kita. Karena kita coba kita bisa dibandingkan dengan kejadian-kejadian fenomena semacam ini di luar negeri misalkan. Fenomena streetwear misalkan ya di Amerika sana.
brand-brand seperti sekarang yang jadi brand yang apa namanya, Mendunia brand-brand lah. yang mendunia, yang mahal-mahal gitu ya. Itu Contohnya UMKM-nya di sana seperti gitu. betul seperti Supreme, lalu kemudian Treasure, betting app yang sekarang harganya udah mahal-mahal itu. Dulunya ya itu termasuk Stussy juga. Nah, jadi itu dulunya tuh memang awalnya dipakai sama orang-orang yang turun di jalan gitu. Makanya disebut istilah fenomena streetwear tuh seperti itu. Jadi banyak kaum anak-anak muda yang menggunakan brand tersebut, lalu mereka bikin komunitas-komunitas di jalan yang akhirnya muncul tadi kategori fashion streetwear tadi. Oke. Gitu. Nah, ini sebetulnya jadi kesempatan bagi para brand-brand lokal untuk bisa berusaha masuk ke fenomena ini. Gitu. Kemarin saya udah sempat ngeliat juga di YouTube ada beberapa brand lokal, kalau saya nggak salah ya, ada Aero Street merek sepatu, atau ada Ventela dan lain-lain. Yeah. Mereka coba masuk ke Citaim Fashion Week, lalu memberikan edukasi kepada anak-anak di situ yang pada pakai sepatu-sepatu Jordan KW gitu ya. Mereka bikin sebuah bikin acara gitu, sok yang pakai sepatu KW sini tukerin gua kasih lu yang original walaupun gitu. brand lokal. Walaupun brand lokal. Jadi untuk melatih mental anak-anak tadi daripada lu pakai sepatu KW, mendingan lu pakai sepatu lokal tapi original gitu. Karena kita juga di Indonesia juga brand-brand lokal cukup banyak. Nah, buat saya itu kalau kita melihat sisi positifnya, ini harusnya bisa dijadikan satu momentum untuk para brand lokal bisa masuk ke situ. Ya seperti yang dilakukan sama negara-negara lain gitu. Sama kayak di Harajuku gitu ya. Yang paling miripnya sama itulah kayak fenomena di Amerika pada saat streetwear merek-mereknya baru munculan yang pada akhirnya sekarang bisa mendunia karena diawalinya dari streetwear tadi. Gitu. Oke. Tapi kalau ke Intan nih, kan kemarin sudah pakai pakaian adat gitu Betul. ya di duta kampus. Lebih seneng pakai pakaian lokal atau kamu sebagai anak muda gitu lebih seneng yang bermerek gitu, branded gitu? Sebenarnya kalau aku sendiri yang penting nyaman sih Pak. Yang penting nyaman untuk diri sendiri, mau itu branded atau enggak. Yang penting nyaman dan pas di kantong mahasiswa ya tentunya kalau kita sendiri gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga lebih suka sih sama yang lokal. Misalnya kayak kemarin kita coba pakai baju-baju adat. Mungkin itu pertama kalinya juga buat saya pakai langsung baju adat, dan berbeda-beda juga, ada diferensiasi di tiap orang-orangnya gitu. Seperti itu sih Pak. Tapi hati-hati Tan, biasanya kalau udah nyaman suka ditinggalin. Waduh, itu kayaknya beda konteks ya Pak. Iya. Curhat terus. Ketawa. Ini itu kan kebiasaan orang. Tapi Iya. kalau kebiasaan, nah sekarang juga saya mau nanya kebiasaan anak muda ya, selain kreativitas tadi kan ada Fashion Week lah gitu. Terus sekarang juga yang saya soroti anak muda itu lagi seneng game online. Betul. Ya, dan kadang-kadang itu kan positif ya. Tapi ada juga yang negatifnya ya, selain game online ada judi online nih. Pak Fikri nih. Wow. Ya kan? Itu ada juga tuh mainin micet. Negatifnya banyak lah. Ya. Nah, Derbai itu loh. kalau ngomongin soal itu kan ternyata jadi sebuah kayak habit atau behavior baru bagi teman-teman anak muda, utamanya mahasiswa-mahasiswa yang ada di ilmu komunikasi gitu. Dan kalau yang positifnya mah kita pasti support, apalagi yang tadi udah dilakukan sama Intan gitu ya, juara 1 lagi dapat apresiasinya dari universitas, fakultas, bahkan prodi juga mengapresiasi. Nah, yang paling menarik adalah kemarin kita baru dapat berita kalau beberapa situs-situs game online, kalau judi online mah wajib lah ya kalau diblokir gitu. Kalau game online diblokir itu gimana ya perasaannya ya, Pak Fikri? Oke, ini terkait dengan itu ya, PSE kemarin ya, Kominfo. Oke, ini juga jadi salah satu fenomena yang lagi hangat diperbincangkan juga ya. Dan berita ini bisa jadi seviral seperti sekarang ya karena yang menjadi inti dari kebijakan tersebut ada di anak muda. Karena Kominfo kemarin kan memblokirnya, kalau yang sebelum-sebelumnya kan ngeblokir kan situs-situs dewasa begitu ya. Yeah. Yang kita udah sering lah mendengar itu. Nah, tapi ini kan ada VPN katanya. Nah, itu dia. Kalau nggak salah itu juga nyerah tuh. Iya, Kominfonya nyerah katanya. iya, walaupun semua itu bisa dibuka satu akses oleh VPN gitu. Nah, di kasus yang baru ini Kominfo bukan lagi ke arah sana tapi memblokir beberapa platform besar lah gitu. Ya, salah satunya adalah Steam, lalu ada Epic Games dan juga Origin kalau saya nggak salah. Dan 3 platform ini adalah platform game yang udah jadi market leader
di dunia tuh. Dan kejuaraan-kejuaraan juga Betul. kayak Dota kan ada di sana ya, Betul. pakai media itu ya. Ya, jadi untuk dunia e-sports memang Steam lah terutama itu jadi jadi satu platform yang paling besar lah yang benar-benar dimanfaatkan sama milenial sekarang, anak-anak zaman sekarang yang memang mereka punya concern di bidang e-sports gitu. Nah, kemarin itu mungkin banyak masyarakat mempertanyakan, katanya pemerintah itu mendukung e-sports, tapi platform besarnya kok bisa sampai kena blokir gitu. Itu pertanyaan awam mungkin ya di tengah-tengah masyarakat, apalagi anak-anak milenial sekarang yang mereka di Steam udah punya banyak games di library mereka beli gamenya mahal-mahal, mereka beli gamenya juga udah kena pajak gitu sendiri di library-nya, lalu tiba-tiba diblok dan tidak bisa dipakai gitu. Sementara di luar itu mereka mendengar bahwa pemerintah mendukung e-sport ya. Jadi terdengar agak kontroversi lah buat masyarakat dengan hal itu. Itu dari Steam-nya. Lalu kemudian PayPal. Nah, dari PayPal ini juga cukup membuat banyak suara juga dari para pekerja-pekerja kreatif yang mereka mendapatkan penghasilan atau gajinya dari platform-platform luar negeri gitu ya, yang bikin website, yang bikin animasi, yang bikin game termasuk gaming developer gitu ya, developer game yang dibayar oleh perusahaan di luar negeri lewat PayPal karena memang itu platform untuk transaksi bisa lebih murah dunia. Intinya lebih murah, lebih cepat dan tidak ada biaya admin, Pak. Nah itu. Nah jadi dari fenomena itu ya saya rasa saya cukup dapat mudah memahami kenapa masyarakat bisa bergejolak sedemikian besarnya dengan kebijakan Kominfo kemarin memblokir itu. Walaupun per hari ini ketika kita syuting hari ini memang PayPal sudah dibuka untuk sementara waktu. Kalau Steam katanya dia sudah mendaftarkan juga. Tinggal kalau nggak salah Origin masih belum dibuka, tapi Steam dia sudah mendaftarkan dan sudah bisa diakses kembali. Nah ini tuh kenapa sih Kominfo itu akhirnya menerbitkan, sebenarnya bukan menerbitkan ya, membuat peraturan ini padahal based on undang-undang kan, ada undang-undangnya gitu, PSE gitu. Nah itu tuh kalau kita mau sharing lagi gitu, mungkin Pak Iqbal lebih tahu gitu ya, si undang-undang ini kan sudah ada dan kenapa baru dijalankannya sekarang gitu? Yang berkaitan permasalahannya itu kan berkaitan itu bukan kalau undang-undangnya ya ada payung hukum ITA-nya, terus diturunkan menjadi Permen Kominfo nomor 22 tahun 2020 kalau nggak salah ya, nanti saya lupa lagi. Nah yang saat ini banyak para aktivis media sosial, advokasi, jurnalis dan lain halnya pun menyatakan ini menjadi sebuah banyak pasal-pasal karet katanya seperti itu. Kenapa? Karena akhirnya banyak yang melihat bahwa pasal-pasal tersebut, saya belum mendalami secara jelas karena memang salah satunya kalau nggak salah dari Asosiasi Advokat Jurnalis Indonesia yang mempermasalahkan pasal-pasal yang ada di Permen Kominfo ini. Tetapi pada dasarnya kalau menurut saya kenapa sampai ada yang namanya keberatan dari berbagai unsur masyarakat? Dalam hal ini adalah para profesi-profesi demikian. Menurut saya mungkin tidak dilibatkannya mereka dalam merumuskan undang-undang atau merumuskan aturan tersebut. Sehingga menjadi sebuah hal yang terus menjadi sebuah kontroversi. Berbeda kalau misalnya peraturan dan undang-undang tersebut dilibatkan ya unsur-unsur masyarakat yang berkaitan lah ya, jangan tidak diberkaitan terus diundang seolah-olah itu perwakilan masyarakat yang memiliki relevansi dengan undang-undang tersebut. Dan ini yang akhirnya, dan penyelenggaraan sistem elektronik ini ya, PSE ini yang selalu jadi permasalahan ini pun yang akhirnya kalau menurut saya kenapa banyak para developer tersebut belum tanda kutip melakukan hal yang pendaftaran atau membuka usahanya di Indonesia. Menurut saya mereka merasa ketakutan. Ketakutan secara ini mah hanya dari luaran lah ya, ketakutan terhadap berkaitan dengan security yang ada di Indonesia itu sendiri, khususnya keamanan datanya perusahaan tersebut ya. Sehingga belum ada jaminannya sejauh mana mereka ini keamanan data perusahaan ini bisa dijamin oleh negara sebagai yang memiliki wadah demikian, sehingga tarik ulur dan lain halnya. Walaupun saya dilihat dari sisi positifnya, ini tentunya ada ibaratnya untuk menaikkan investasi, keuangan, ujung-ujungnya profit lah terhadap negara. Tapi di satu sisi lain, ini juga yang akhirnya membuat ya
perbincangan. Karena gini ya, kenapa ini viral? Karena kenapa ini rame atau viral? Ya karena berkaitan dengan kebanyakan orang gitu. Bicara tentang sebuah komunikasi itu kan ada yang disebut dengan proximity. Kedekatan isu ini banyak gitu. Orang-orang terlibat sehingga menjadi sebuah isu yang memang menjadi kajian bersama. Tapi kalaupun negara dalam hal ini pemerintah melalui Kominfo ingin melakukan seperti itu, coba belajar dari Cina. Gitu. Cina sudah lebih dulu ya, Sudah lebih dulu untuk memblokir yang namanya dari negara luar. situs-situs asing ya. Kalau kita ke China misalkan buka Google aja udah nggak ada di sana. Udah nggak Google. Nah, cuman tapi mereka sudah punya alternatifnya Betul. yang ditawarkan ke masyarakat. Pada tahun 2010 Mereka punya Bing ya kalau nggak Iya. salah. Ya. pada tahun 2010 itu mereka sudah membuat yang namanya sudah memikirkan yang namanya alternatifnya seperti apa. Kalau contoh misalnya kalau di Google-nya digantinya sama Baidu atau apa gitu ya, terus juga Facebook-nya jadi Weibo, bukan Weibo ya, Weibo gitu ya. Itu Terus kalau micet dari Cina juga ya? micet Cina. Platform game-nya juga mereka punya Tencent. Terus yang namanya tuh Jadi besar. PayPal-nya itu ada Union Pay. Ya, Union Pay. Nah itu yang punya China. Jadi mereka sudah membuat ekosistemnya sebelum hal itu demikian. Kontroversi sih iya. Pasti di Cina juga pasti kontroversi. Tetapi karena undang-undangnya yang kontroversi, ya udah mau gimana lagi gitu ya. Tetapi tidak semerta mereka menstop yang namanya blokir dan lain halnya. Tetapi mereka sudah menyiapkan alternatifnya, sudah menyiapkan kira-kira akan seperti apa dan lain halnya. Tentunya ini akan menjadi sebuah profit tersendiri bagi negara Cina. Kita tahu negara Cina ya saat ini seperti apa. Dan nah Indonesia seperti apa saat ini? Bicara tentang sebuah network equality atau kesetaraan berkaitan dengan jaringan, coba misalnya pakai ISP-nya yang satu A, ISP-nya yang satu B, kecepatan aja beda-beda. Kalau misalnya kecepatan bicara tentang network equality atau kesamaan atau dari jaringan aja, bagaimana kita mengakses informasi? Kenapa yang satu bisa cepat, kenapa yang bisa di saya rendah? Nah ini juga yang akhirnya masih banyak lah Indonesia belum siap kalau saya pikir untuk melakukan hal-hal yang demikian, walaupun never say too late lah ya, tidak pernah ada kata terlambat. Ya coba saja terus, cuman tolong libatkan. Nah bentuk komunikasinya yang kurang juga kalau misalnya lihat dalam hari ini Dirjen Aptika kalau nggak salah bisa sampai bisa-bisanya beliau menyampaikan bahwa ya kita lagi viral juga ya. Bahwa itu bukan sesuatu yang kategorikan judi online, walaupun akhirnya diralat sendiri, akhirnya situs itu akhirnya dihapus. Artinya kan muatan pesan yang dia miliki untuk disampaikannya belum muncak ya, belum muncak untuk disampaikan kepada halayak. Dan ini yang akhirnya menjadi sebuah hal yang terus aja jadi tanda kutip pembulian netizen. Kita tahu bahwa akhirnya peran pemerintah atau negara ketika membuat kebijakan tuh kayak main games ya. Cobaan heula, cobaan deui, gimana nanti aja lah. Nah, itu kayak tagline iklan buat anak kok coba-coba. Wow. Itu kan tuh berbahaya. Agak jadul ya. Iya dong. Jadul ya. Kata saya orang jadul. Anak lama ya. Tapi kalau ke Intan relate gak sih? Apakah Intan suka main game gitu atau terus kan ada ancaman juga kalau misalnya dulu tuh WhatsApp katanya ya, itu juga terancam akan diblokir. Terus karena dari WhatsAppnya juga ya nanti data kita bisa diketahui pemerintah, termasuk Intan kalau suka ngechat gitu kan, atau lagi dicat sama ayang-ayangnya itu kan ketahuan loh. Hati-hati Tan, jangan ngepap. Dia ngepap lagi di mana foto gitu, bahaya itu. Sebenarnya kalau aku sendiri bukan orang yang suka sering main games juga, tapi kadang games juga perlu buat hiburan gitu Pak. Kalau misalnya lagi mumet kuliah atau lagi mumet sama kerjaan, pasti main games gitu. Dan kalau berkenaan dengan tadi topik yang tadi dibahas, kalau misalnya ada beberapa games yang sempat diblokir atau situs-situs yang diblokir, mungkin kalau dilihat dari kacamata saya sebagai mahasiswa sendiri ya, mungkin agak ada sedihnya, ada senangnya juga sih Pak. Soalnya kalau misalnya sedihnya, karena teman-teman saya, sekitar teman-teman saya juga termasuk orang yang senang main games dan jadi e-sport tuh jadi ladang pekerjaannya mereka gitu, mau nggak mau jadi profesi gitu. Betul banget Pak. Jadi kalau misalnya nanti permainan atau dan yang lain sebagainya diblokir, mungkin bisa jadi ladang pekerjaan yang profesi orang-orang di e-sport pun bakal jadi terancam hilang juga gitu kan Pak.
Iya, saya Memang kontradiktif ya. Ya tadi yang tadi kontradiktif berkaitan dengan di satu sisi dan lain halnya. Karena di satu sisi itu kan termasuk sebagai sebuah new creative profession lah ya, e-sport dan lain halnya. Kreatif termasuk ke dalam creative industries juga. Tetapi ya di satu sisi ada sesuatu hal yang memang harus diperbaiki. Nah, mungkin keinginan dari pemerintah ini saat ini mencoba untuk memperbaiki agar semua ladang-ladang yang ada di digital ini, ibaratkan digital itu ladangnya gede ya, ya. tapi belum klasterisasi atau belum ada pemblokingan nih. Mana nih jatah-jatah pemerintah, hey come to papa gitu. Nah, ini tuh masih liar, masih dinikmati oleh para pembuatnya. Nah, artinya ketika ladang itu mereka ibaratnya gini, pemerintah atau misalnya developer itu sedang menanam padi misalnya di sebuah lahan, tetapi yang menikmati dia yang punya lahannya nggak dapat apa-apa, sewa-sewa enggak gitu ya, ini udah enggak. Akhirnya mereka mencoba memperbaharui dan lain halnya, gimana caranya nih saya juga dapat sewa lahan nih, padahal kan lahannya ini lahan saya nih, daerahnya daerah saya, tapi nggak ada satu peser pun saya menikmati itu. Nah, mungkin niatnya ke situ. Kalau saya setuju kalau mau melakukan itu, tetapi tolong perbaiki dari substansi yang memang saat ini menjadi yang diberatkan ya, masyarakat yang diberatkannya seperti apa, tolong diperbaiki. Dan apapun yang terjadi di saat ini mungkin jangan sampai menumpulkan kreativitas lagi, tanda kutip membinasakan profesi-profesi yang saat ini sedang berjamuran di era atau menggunakan aplikasi tersebut. Nah itu dia. Dan kalau sepakatnya juga tadi yang atas pernyataan Pak Iqbal, sebenarnya pemerintah juga kan bilang gini, kalau aturan ini harus ditegakkan seperti layaknya kita nih orang Indonesia buka usaha di luar negeri, ya kita juga harus tunduk sama peraturan di sana. Nah itu juga bagaimana nih menyikapinya Pak Fikri? Oke, iya memang kalau kita berbicara dari landasan hukumnya betul memang. Kemarin kan Pak Johnny G. Plate juga sebagai Menkominfo udah klarifikasi ya kemarin di podcastnya Deddy Corbuzier, dia juga menjelaskan panjang lebar bahwa memang tujuan dari pemerintah adalah dia bilang secara garis besarnya adalah menjaga kedaulatan bangsa, dia bilang gitu ya. Pokoknya semua platform yang ingin jalan di Indonesia ya harus ikut aturan yang berlaku di negara tersebut. Saya sepakat itu. Dari semua statementnya Pak Johnny G. Plate di podcastnya Deddy Corbuzier kemarin, nggak ada yang saya nggak sepakat, semuanya saya sepakat gitu. Cuman kan masalahnya adalah bagaimana implementasi pelaksanaan hukum atau pelaksanaan undang-undang tersebut dijalankan gitu. Jangan sampai mengenyampingkan kerugian-kerugian yang akan dialami oleh masyarakat dengan keputusan yang akan diambil oleh pemerintah gitu ya. Nah, lalu juga kan kemudian dengan PayPal, sekelas PayPal dan Steam itu mereka menunda-nunda untuk mendaftarkan, kan pasti ada sesuatu sebetulnya ya. Mungkin salah satunya tadi ini asumsi saja ya. Mungkin salah satunya adalah kekhawatiran mereka tentang bagaimana Indonesia bisa menjaga kerahasiaan data platformnya mereka gitu. Yang selama ini PayPal dan Steam, banyaklah kalau saya baca kolom komentar juga ya, netizen tuh banyak yang bilang selama ini bertahun-tahun mereka pakai PayPal, pakai Steam, data mereka aman-aman aja. Justru data yang mereka daftarkan di platform di Indonesia yang banyak bocor gitu ya. Komentar netizen kemarin ramai seperti itu. Jadi menurut saya kalau user aja banyak yang meragukan itu, ya saya yakin platform tersebut juga pasti ada yang berpikiran ke arah sana gitu. Mereka bukan tidak mau mendaftarkan, bukan kan kemarin Pak Johnny G. Plate juga bilang bahwa ini pendaftarannya mudah, hanya online single submission, kita tinggal bisa ini secara online, kalau tidak mampu kita berikan asistensi. Saya rasa masalahnya bukan di situ. Gak mungkin lah sekelas PayPal sama Steam gak bisa registrasi hal semacam itu tuh gak mungkin. Nggak cari-cari cara klik emailnya di mana ya tepatnya. Gak mungkin perwakilan Steam Pak ada tutorialnya, gak mungkin. Gak mungkin itu. Mereka udah pasti tahu, pasti ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri lah dari pihak mereka gitu. Dan kita tahu persis bahwa mereka adalah platform besar yang digunakan oleh seluruh dunia gitu, usernya gitu. Jadi ya wajar lah kalau kekhawatiran itu muncul di kalangan kita user-user di Indonesia. Ya tadi berkaitan kalau dibandingkan dengan negara Cina, ya masih agak jauh kalau harus kita bandingkan, karena kalau Cina mereka sudah menawarkan alternatifnya. Ya, brand lokalnya udah ada gitu. Salah satunya platform gamenya Cina kalau saya nggak salah punya yang namanya Tencent Games gitu ya, untuk menggantikan Steam tadi.
mungkin di sana juga mungkin ya ada masyarakat yang wah kita lagi main PUBG nih tapi kenapa di PUBG di blok Steam dan lain-lain. Akhirnya Tencent dia beli lisensinya PUBG untuk jadi PUBG Mobile kan sekarang Tencent. Tadinya kan dia ada di Steam kalau yang untuk PC-nya, tapi kalau yang PUBG Mobile itu punyanya Tencent udah punya Cina tuh. Bahkan sekarang Tencent-nya sendiri udah go internasional sekarang gitu. Di Indonesia udah banyak yang pakai platformnya Tencent dari Cina gitu. Ya, dan ini mah just info ya. Saya bukan ingin menyombongkan. Saya kemarin sempat ngisi game online, ngisi suara Pak dari Cina. Bayarannya pakai PayPal. Di bahasa Indonesia kan. Jadi kan Betul. misalkan nih kau coba dong. Jangan bergerak. Jadi iya. begitu. Betul. Nah, Iya, yang profesi seperti itu kan banyak di Indonesia tuh yang dibayar hal-hal kayak lewat gitu PayPal. tuh, hal-hal kayak gitu ternyata ada dan aduh untung sudah sempat dicairkan lah. Ya masalahnya yang tidak ada gitu pembayaran yang saat ini bicara tentang sebuah apa ya disebutnya ya. Dulu mah kan ada yang namanya tuh wesel gitu ya, pembayaran internasional dan lain antar pos to pos. Dan zaman digital itu mana nih yang bermanfaat ini? Dan saat ini kebetulan masyarakat internasional atau masyarakat dunia mengakuinya adalah PayPal. Nah, ketika itu satu-satunya dihilangkan, ya nggak ada solusi lain. Mana lagi tawarannya mungkin ya, tawarannya lain-lainnya seperti apa? Apakah Union Pay yang dari Cina dikonversiin dulu dong ke mata kuliah yang apa namanya? Yuan. Keuntungannya tetap ke negara lain lagi Ke juga. negara lain juga. Nah, yang cukup menarik itu ya masalah itu tadi, masalah alternatif yang ditawarkan. Ada statement yang cukup menarik gitu dari Pak Ditjen Kominfo tuh kemarin Pak Samuel dia bilang ya saatnya sekarang kita pakai platform milik bangsa sendiri. Nah, kita ganti sekarang PayPal, migrasikan, kan kita juga punya yang hebat-hebat seperti Link aja. Nah, maksud saya masyarakat yang paham akan hal itu melihat bahwa ini pemerintah tuh sebetulnya paham nggak sih product knowledge dari bidang yang mereka kerjakan gitu. Ya mereka apa nggak tahu kalau kelasan untuk bisa transfer uang antar negara itu ya yang platformnya tersedianya ya sekelasan PayPal, kalaupun ada alternatif dari luar juga ada Skrillex, ada yang lain-lain gitu. Link aja tuh belum ada gitu. Belum melayani sampai ke pembayaran internasional. Misalkan Pak Haji tadi ngisi suara untuk platform di Cina, lalu Pak Haji mereka mau membayarkan Pak, saya nggak pakai PayPal, saya pakai Link aja, kan dia juga mungkin platform apa itu gitu kan. What is Link aja? Gitu. Jadi kalau dari niatnya bagus lah, kita memang sudah harus, kalau nggak dimulai ya kita nggak akan bisa besar gitu. Kita memang harus memulai itu. Cuman memang kita masih, menurut saya pribadi, belum saatnya untuk bisa mencoba melawan arus platform digital yang udah luar biasa jadi market leader di luar sana untuk bisa kita berkompetisi hari ini gitu. Menurut saya kita masih belum saatnya lah. Kita masih punya banyak PR untuk bisa bersaing secara global, terutama aplikasi-aplikasi dan platform-platform yang kita miliki di Indonesia saat ini. Kalau saya justru takutnya gini, nanti ke depan malah jadi generasinya Intan yang kayaknya kehilangan tempat buat berekspresi. Ini mungkin baru gamer. Kebayang nanti kalau TikTok diblokir, kamu nggak bisa TikTokan, Tan. Gimana dong? Jangan dong. Tuh kan. Ya kan, jadi kayak Intan juga mungkin pingin meluapkan ekspresinya kan lewat sosial media ya kan, atau lewat hal-hal yang lain gitu yang tentunya positif ya gitu ya. Jangan itu tadi, kalau judi online kami sepakat ya itu harus dimusnahkan. Saya kira anak-anak mahasiswa main game katanya kan pada depo. Dikirain Candy Crush, nggak tahu judi online. Oke, kalau gitu mungkin dari obrolan kita hari ini ya, dari Pak Iqbal ataupun Pak Fikri, mungkin apa nih yang mesti kita sikapi dari hadirnya dua fenomena yang tadi udah kita bahas gitu ya. Kira-kira dari kacamata komunikasinya itu harus seperti apa gitu? Dari siapa? Saya dulu mungkin. Ya pertama kalau dari tadi ya yang fenomena Citayam Fashion Week tadi, kalau kita lihat dari kacamata komunikasinya ya itu tadi sih, kalau saya mah penekanannya tetap kepada fenomena ini harus kita apresiasi ya. Kalau menurut saya ini harus kita apresiasi, maksudnya jangan jadikan ini kita hanya melihat dari sisi mereka jadi berkumpul, jadi kerumunan, jadi dan lain hal, tapi kita bisa lihat juga sisi positifnya, bisa mendatangkan banyak peluang sebetulnya dengan adanya fenomena ini. Salah satunya tadi, ini sebetulnya waktunya brand-brand lokal untuk bisa memanfaatkan situasi dan kondisi ini gitu ya, bukan malah jadi diambil oleh segelintir orang lalu kemudian dihakikan gitu ya. Harusnya bukan seperti itu, tapi brand-brand lokal se-Indonesia aja kita bisa bikin event di acara tersebut gitu ya, supaya brand lokal kita juga bisa muncul ke permukaan gitu. Itu kalau dari yang Citayam Fashion Week. Lalu yang kemudian yang kedua terkait dengan fenomena Kominfo tadi, ya kita sebagai masyarakat
ya kita tetap harus di digital kita tetap harus bijak juga ya. Maksudnya jangan sampai kita serta-merta juga menyerang akunnya Kominfo, apalagi menyerang akunnya Pak Joni G Plate dengan komentar-komentar yang buruk gitu ya. Saya kalau baca komennya seru juga. Baca komentar-komentarnya lumayan ngeri-ngeri. Kalau menurut saya nggak bijak lah kalau kita berkomentar kasar sampai semacam itu, apalagi menyerang keluarga dan lain-lain. Bukan itu solusinya. Tapi di sisi lain kita juga harus bisa belajar lebih bijak lagi bagaimana kita menyuarakan pendapat ketika kita tidak ada satu hal yang kita tidak sepakat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Salah satunya dengan membuat petisi-petisi kemarin begitu ya. Informasi itu disampaikan, kita nulis di media gitu ya supaya lebih terdengar. Dan kalau menurut saya kemarin lumayan works juga itu petisi-petisi yang muncul ya terkait judi online kan akhirnya per hari kemarin langsung ada press conference dadakan tuh dari Kominfo. Yang sudah iya, mereka mengumumkan ada 15 situs judi baru yang sudah mereka blokir, termasuk yang hari sebelumnya diklarifikasi itu bukan situs judi. Gitu ya. Jadi suara netizen itu sebetulnya bisa didengar oleh pemerintah, cuman mediumnya aja kita yang harus pintar-pintar bijak memilih gitu. Jadi daripada kita ngomong-ngomong kasar menyerang di kolom sosmed, lebih baik kita salurkan komunikasi kita ke platform-platform yang bisa lebih bisa lebih didengar lah, bisa lebih sampai pesan kita ke pemerintah khususnya Kominfo pada kasus ini. Gitu kurang lebih Pak Zi. Baik Bal, mungkin mau menambahkan? Kalau saya bicara tentang sebuah CFW Citayam Fashion Week ini sendiri ya sebuah momentum ya, dan nanti juga hilang. Saya tunggu hal-hal yang baru lagi yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia seperti apa, khususnya dalam konteks media sosial. Karena ya tadi kalau saya bilang itu seperti roller coaster. Cuman pertanyaannya, apakah kita hanya sebagai creators atau menjadi seorang followers? Gitu aja sih. Ketika menjadi seorang kreator, kita harus ciptakan sebuah hal-hal yang kreatif dan memanfaatkan sebagai media sosial sebagai wadahnya itu sendiri untuk seperti apa. Karena hal ini tentunya akan ya cepat lagi turunnya gitu. Sesuatu yang dibangun secara cepat akan cepat juga jatuhnya. Seperti itu kalau saya prinsipnya seperti itu. Dan yang kedua berkaitan dengan Kominfo, aturan berkaitan dengan PSE ini ya sesuatu hal yang baru. Bicara tentang sebuah kebijakan pasti bicaranya adalah like or dislike, suka tidak suka. Bicara tentang suka orang-orang tertentu, bicara tentang yang tidak suka ya orang-orang tertentu. Tidak ada sesuatu hal yang sempurna, tidak ada seseorang kita harus memaksakan orang akan setuju, tidak. Tetapi yang paling utama harus dipertimbangkan sejauh mana dampaknya terhadap kebanyakan orang itu sendiri. Nah, ketika dampaknya tentunya hanya merugikan, tolong dikaji ulang. Dan hal ini peran serta masyarakat itu perlu sebagai watchdog. Artinya sebagai sebagai pemerhati, sebagai pengawas mengenai apapun kebijakan pemerintah. Karena menurut saya saat ini pilar sebuah negara demokrasi itu, media itu sekarang ditambah adalah netizen. Netizen itu sebagai pilar demokrasi saat ini menurut saya. Suara netizen adalah suara Tuhan kalau misalnya kayak gitu ya. Karena tahu sendiri Indonesia sama netizennya luar biasa. Hidup netizen Indonesia. Tetapi tadi benar ada pola cara yang tetap santun yang perlu ditekankan dan diangkat lebih baik lah seperti itu. Dan ini yang akhirnya bahwa memohon pemerintah pun harus bisa mengkaji ulang ataupun misalnya melihat atau mengundang berbagai unsur masyarakat tersebut untuk benar-benar mereka lebih paham. Karena sebenarnya masalahnya adalah komunikasi justru menurut saya. Kenapa demikian? Karena proses komunikasinya kurang tepat. Kenapa harus ada keputusan tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu? Sehingga kan ini mah keputusan di stop, akhirnya dirubah lagi, silakan dibuka lagi, baru diputuskan dulu. Kan idealnya sosialisasi dulu seperti inilah, seperti misalnya kenaikan BBM, dan turun harga. Kenapa nggak disampaikan dulu? Mungkin takut membludak, gitu. Nggak nyambung sih. Tapi ya hal-hal kebijakan itu jangan terlalu ditutup-tutupi lah, ibaratnya seperti itu. Jadi harus terbuka lah ya. Ya ada yang disebut dengan komunikasi pemerintah itu harus seperti apa. Artinya ya tadi kita harus bisa mengetahui konsekuensinya bahwa setiap kebijakan itu pasti like or dislike, tetapi harus mampu bisa mengakomodir dari kebanyakan orang itu sendiri.
Oke, itu dia. Dan di episode kali ini kayaknya kita tutup dengan Intan nih sebagai duta kampus Universitas Pasundan ya dari Prodi Ilmu Komunikasi dan tentu dari FISIP Unpas. Intan mau ngasih pesan apa atau mungkin mau ngomentarin juga yang tadi sudah diterangkan Pak Fikri, Pak Iqbal juga silakan. Tapi Intan mau debus juga nggak apa-apa. silakan dan jadi mau ngasih pesan lah khususnya buat teman-teman sesama mahasiswa ya dan juga Intan juga kan sekarang udah punya adik kelas nih, angkatan-angkatan yang baru-baru, mau ngasih pesan apa sebagai juara 1 duta Unpas? Mungkin kalau tadi dilihat dari dua fenomena kan pasti dua-duanya berhubungan sama digitalisasi ya Pak. Mungkin yang bisa saya suarakan di sini gitu, yang saya bisa kasih pendapat dari kacamata mahasiswa saya sendiri gitu, berbijaklah pada setiap sosial media yang kita gunakan gitu. Mungkin banyak orang bisa melihat sosial media ataupun fenomena-fenomena saat ini menjadi hal yang negatif, tapi itu pun bagaimana cara kita bisa memandang sesuatu hal yang negatif menjadi hal yang positif gitu. Dan kalau misalnya tadi untuk adik-adik sekarang nih yang baru-baru, mahasiswa baru mungkin ya, semangat kuliahnya gitu. Dan sebagai mahasiswa, ayo kita sama-sama kasih perubahan, kasih dampak yang baru buat universitas kita gitu dengan melalui prestasi atau kontribusi juga gitu. Jadi semangat sih buat teman-teman di sana gitu. Dan jangan lupa kalau masuk Unpas pilihnya Prodi Ilmu Komunikasi. Betul. Gitu, ya. Oh gitu nggak tagline-nya? Ya. Nah juga sih. Selamat juga buat kemarin di episode kemarin kita ada giveaway. Nah ini buat para pemenangnya ya. Nih silakan editor ya biar kamu ada kerjaan. Nah ini bisa dilihat di sini pemenang-pemenangnya. Dan kalau mau ngasih support lagi di episode-episode selanjutnya, silahkan teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen yang punya produk bisnis, produk usaha boleh ditampilkan di podcast ini ya. Kalau mau sumbangan, Oh boleh banget. kita bisa.com ya. Nanti kita ada ini barcode ya, ini dari Saweria kebetulan. Twitter banget. Ini meja masih kosong kan, masih bisa Iya, masuk ini masih- produk apa, minyak angin kayak Masih apa banyak gitu. space kemarin tuh dari mahasiswa nih, masih support Pak. Oh iya, Kan oh iya betul tuh bisa dari- dimanfaatkan. dari produk-produk dosen-dosennya belum mahasiswa. kan, dosen-dosennya belum kan, ada juga kan nanti yang punya bisnis, punya usaha silakan Betul, atau betul. mau ya nanti saya kasih inilah QR BCA ya. Hatur nuhun semuanya, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terus saksikan Passion Pasundan Podcast Communication.